Jika Yahudi mengajukan dalil bangsa terpilih, kalangan keturunan imigran Arab mengajukan dalil kafaah pemurnian nasab. Faktanya, ajaran Islam sangat menentang membangga-banggakan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Eugenetika, kafaah, dan rasisme. Yahudi adalah bangsa pertama yang telah menerapkan rasisme, yang kemudian oleh bangsa Eropa, bangsa Yahudi bersikap rasis karena alasan keagamaan. Bangsa Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah bangsa terpilih dan mereka menyebut bangsa di luar Yahudi sebagai gayem atau manusia binatang. Eugenetika pertama kali dicetuskan Prancis Galton pada tahun 1883. Prancis Galton yang mengatakan jika orang-orang inferior menikah dan punya keturunan lebih banyak, sementara yang lebih superior sedikit yang menikah, ditakutkan orang inferior akan menggantikan orang superior. Eugenetika adalah ilmu yang mempelajari perbaikan keturunan lewat pembiakan selektif. Namun tidak demikian, bagi penganut rasisme yang mengusung eugenetika, bahkan untuk pembenarannya mereka tak segan mengajukan argumen dengan dalil agama. Jika Yahudi mengajukan dalil bangsa terpilih, kalangan keturunan imigran Arab mengajukan dalil kafaah pemurnian nasab. Faktanya, ajaran Islam sangat menentang membangga-banggakan nasab. Tuh. Hanyalah ketakwaan yang bisa memuliakan seseorang. Makanya antara Yahudi dan para Habib ini ada kemiripan. Secara ilmu memang eugenetika hadir pada abad 19. Namun secara konsep sudah lama hadir di dalam aneka ragam budaya. Contohnya perkawinan sesama kasta di India untuk memelihara sistem kasta. Kemudian suku-suku Amerika dan Afrika juga memilih mempelai perempuan berdasarkan fisik yang dianggap bagus oleh sang pria. Ini semua bertujuan agar anaknya mempunyai fisik yang juga bagus dan tidak cacat. Di zaman modern ini di Indonesia masih dijalankan oleh kalangan keturunan imigran Arab yang mengklaim sebagai klan satu-satunya keturunan Nabi Muhammad SAW. Eugenetika kalangan tersebut dilembagakan pada LSM, warisan Belanda. Tujuannya untuk memelihara darah suci Nabi Muhammad SAW. Lembaga tersebut eksklusif, hanya untuk kalangan keturunan klan, khusus untuk fam-fam yang diklaim mengalir darah suci. Pada tingkatan ekstrim, konsep eugenetika disalahartikan dan dijadikan alasan untuk membunuh dan mencegah keturunan manusia yang dipandang berkualitas rendah. Salah satunya dilakukan ilmuwan Jerman Eugen Fischer. Eugenetika diterapkan dengan maksud menghasilkan ras superior. Pemurnian ras adalah tujuan utama penganut eugenetika. Pendukung eugenetika beranggapan
Hanya masyarakat kelas atas, orang kaya kulit putih, beragama tertentu dan berbadan sehat saja yang dapat membawa kemajuan pada bangsa. Cerita pemurnian ras ini telah membuat orang-orang sangat rasis, seperti yang terjadi di Amerika. Pada menjelang dan awal tahun 1900-an, atau ketika aksi genosida yang dilakukan petinggi Nazi Hitler. Presiden Amerika Serikat saat itu, Calvin Coolidge, melarang perkawinan antara ras Nordik kulit putih dan ras lain di luar rasnya. Perkawinan berbeda ras itu dianggap bisa mengurangi keunggulan ras mereka di masa depan. Hingga tahun 1935 diperkirakan 20.000 nyawa sudah melayang di Amerika karena praktek eugenetika. Agaknya tidak ada manusia di dunia ini yang terobsesi terhadap eugenetika sebesar obsesi Adolf Hitler. Bahkan dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf, Perjuanganku, ia menyamakan ras non-Eropa sebagai kera. Menurut Hitler, hanya ras Arya yang berkulit putih saja yang berhasil lolos dari seleksi alam dan pantas berkembang di atas muka bumi ini. Jerman saat pemerintahan dikuasai Nazi dan mengorbankan 375.000 nyawa. Pada waktu itu, pemerintahan Jerman yang dipimpin Hitler sangat mendukung eugenetika yang menyatakan bahwa manusia terunggul di muka bumi hanyalah ras Arya murni. Jangan sampai sejarah kelam masa lalu dari dampak terburuk ideologi tersebut pindah ke Indonesia. Wajib hukumnya mengikis habis ajaran eugenetika yang rasis tumbuh subur di sekitar kita. Ini bahayanya ajaran eugenetika kafa'ah yang hari ini diterapkan oleh para habaib dengan dalih menjaga darah suci, darah Rasulullah SAW. Dan ini apabila terus-menerus diterapkan, ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sejarah-sejarah praktek eugenetika itu merenggut, bahkan terjadi perang. Ini ngeri. Makanya kita harus mengantisipasinya, jangan sampai ini berlarut-larut. Kita harus mengikis ya. Tugas kita bersama adalah mengikis itu semua. Praktek eugenetika kafa'ah. Ini rasis. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.